Bara, coba kamu lihat di luar jendela sana. Perhatikan gunung-gunung itu. Ya, lihat. Kenapa emang dengan gunung-gunung itu? Aku jadi ingat sama pelajaran Bu Ivi. Yang mana, udah banyak pelajaran dari Bu Ivi. Itu yang tentang prisma atau limas. Limas, atau prisma. Entahlah besok kita tanyain aja ke Bu Ivi. Gunung itu seperti limas atau prisma. Oke. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang limas sisi tegak. Sebelumnya kemarin teman kalian yaitu Bara dan Zola bertanya kepada Bu Ivi tentang benda yang mereka lihat di perjalanan menuju Bandung. Mereka melihat gunung dan di perjalanan mereka berdebat apakah gunung itu termasuk prisma ataukah termasuk limas. Hari ini kita akan bahas tentang limas, namun Bu Ivi mengingatkan kembali kepada kalian tentang materi prisma. Baik, sebelum ke permasalahan Bara dan Zola, kita harus tahu dulu nih, prisma dan limas itu apa. Prisma, kita lihat gambar berikut. Di sini ada 3 buah prisma. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5. Ini disebut prisma. Kenapa? Perhatikan bagian alas dan atasnya. Prisma segitiga memiliki alas berbentuk segitiga dan atasnya juga segitiga. Prisma segi 4, lihat. Alas atasnya pun berbentuknya segi 4. Begitu juga prisma segi 5. Alas dan atasnya berbentuk segi 5. Maka bangun-bangun ini disebut prisma. Prisma yaitu, kalau kita lihat pengertiannya, bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bangun datar yang kongruen. Kongruen di sini artinya adalah bentuknya sama, ukurannya juga sama, itu kongruen. Dan sejajar serta bidang lain sebagai sisi tegaknya. Ini pengertian prisma. Jadi prisma intinya adalah memiliki alas dan atas yang sama. Itu prisma. Kalau kita ingat gunung, bagaimana bentuk gunung? Alasnya datar atau mungkin kita tidak tahu bagian bawahnya ya. Alasnya yang pasti kalau kita potong itu datar. Kemudian bagian atasnya gimana? Apakah sama datar juga? Tidak. Gunung memiliki puncak yang mengkerucut, maka gunung tidak termasuk ke dalam prisma. Kemudian dia masuknya kemana? Pastinya dia masuk ke limas. Kita lihat lagi pengertian limas yaitu, lihat ini limas, ini pun limas. Yang ini namanya limas segi 3, yang ini namanya limas segi 4, ini namanya limas segi 5. Pengertian limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alasnya dan sisi tegak yang bertemu pada satu titik. Lihat limas-limas ini. Limas segitiga alasnya berbentuk datar dan segitiga. Kemudian atasnya mengkerucut atau bertemu pada satu titik sisi-sisinya. Begitu juga pada limas segi 4, alasnya berbentuk segi 4, kemudian puncaknya mengkerucut, terdapat satu titik. Begitu juga segi 5. Baik, sekarang jenis-jenis limas. Sebenarnya tadi sudah kita sebut ya. Di sini ada limas segitiga, ada limas segi 4, ada limas segi 5. Nah ini, kenapa namanya limas segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Begitu juga limas segi 4 dan limas segi 5. Berdasarkan bentuk alasnya terdapat limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5 dan seterusnya. Banyak tergantung alasnya berbentuk apa. Jika alasnya berupa segi N itu berarti kalau kita N-nya 7 berarti disebut limas segi 7.
Kalau N-nya 8 berarti disebut 5 segi 8. Lalu terus bagaimana jika alasnya berbentuk lingkaran? Itu pun limas. Limas yang beralas lingkaran dinamakan khusus, yaitu kerucut. Nah, sekarang kita ke unsur-unsur limas. Ada apa saja? Yang pertama, limas memiliki titik sudut. Yang mana saja titik sudut limas? Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Limas segi 4 ya, karena ini gambarnya adalah limas segi 4. Memiliki 5 titik sudut. Titik sudut yang di atas dinamakan titik puncak. Kemudian 4 di bawah karena dia segi 4. Kalau dia 5 segitiga, maka dia memiliki 4 titik sudut. 1 sudut puncak, 3 sudut alas. Unsur berikutnya setelah titik sudut adalah rusuk. Rusuk pada limas yang mana? Perhatikan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Limas segi 4 di sini sebagai contoh memiliki 8 rusuk. Bagaimana dengan limas segi 3? Maka dia punya 6 rusuk. Kemudian unsur berikutnya adalah tinggi. Semua bangun ruang pasti memiliki tinggi. Maka yang mana disebut tinggi di limas? Nah, bagian tengah dari puncak tegak lurus alas itu disebut tinggi. Kemudian bidang atau sisi pada limas. Yang mana yang merupakan bidang atau sisi? Oke, perhatikan 1, 2, 3, 4, 5. 5 segi 4 punya 5 bidang atau 5 sisi. 1 sisi alas, 4 sisi yang tegaknya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan bahas tentang luas limas. Di sini Bu Ivi sudah menggambarkan satu buah limas segi 4 sebagai contoh untuk kita mencari luas limas, yaitu di sini limas T A B C D. Untuk mencari luas limas kita perlu membuka jaring-jaring limas tersebut agar lebih mudah kita mengetahui bidang-bidang apa saja yang menyusun limas tersebut. Sebuah limas segi 4 jika kita buka maka akan terbentuk jaring-jaring seperti ini. Perhatikan tadi limas segi 4 memiliki 5 buah bidang. Di sini digambarkan oleh bidang A, B, C, D, yaitu bidang alasnya. Kemudian ada bidang T, A, B, bidang T, B, C, bidang T, C, D, dan bidang T, A, D. Untuk mencari sebuah limas bangun ruang, maka caranya adalah kita jumlahkan seluruh luas bidang yang membentuk limas tadi. Maka di sini rumusnya menjadi luas persegi ABCD. Ini kita cari luasnya karena dia berbentuk persegi, maka kita gunakan rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi ditambah dengan luas segitiga TAB, luas segitiga TBC, luas segitiga TCD, dan luas segitiga TAD. Atau jika kita rumuskan ulang maka menjadi luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Seperti itu.
Sekarang kita akan membahas tentang volume limas. Untuk mengetahui volume limas, Bu Ivi menggunakan bantuan sebuah kubus. Di sini sudah ada sebuah kubus dengan panjang rusuk 2A, 2A, 2A. Kemudian jika kita lihat di sini, kita tarik diagonal ruang dari kubus-kubus tersebut. Ternyata kalau kita hitung terdapat 6 buah limas segi 4 yang sama. Kita lihat yang ini, yang bagian bawah. Ini adalah limas segi 4 dengan alas 2A masing-masing rusuknya. Kemudian tingginya berarti setengah dari rusuk. Kalau rusuknya 2A, maka di sini tingginya adalah A. Atau kita akan ambil satu buah limas seperti ini jadinya. Rusuknya 2A, tingginya A. Maka untuk mencari volume limas dapat digunakan rumus 1/6 dikali volume kubus. Kenapa 1/6? Karena di sini tadi volume atau kubusnya kita bagi menjadi 6 dengan pemotongan dari diagonal ruang kubus. Terbentuklah 6 limas. Maka di sini rumusnya menjadi 1/6. Volume 1 limas adalah 1/6 volume kubus. Maka sama dengan 1/6 volume kubus adalah, karena di sini rusuknya 2A, maka volume kubusnya menjadi 2A kali 2A kali 2A, sisi kali sisi kali sisi. Kemudian sama dengan 1/6 dikali, ini sengaja Bu Ivi buat seperti ini, 2A kuadrat kali 2A. Sehingga di sini ada 2A, di sini ada 1/6. Kita sederhanakan, maka 1/6-nya berubah menjadi 1/3, sedangkan di sini yang tadinya 2 menjadi A. Karena sudah disederhanakan 1/6 dengan 2. Maka jadi 1/3 kali 2A kuadrat kali A. Sama dengan 1/3 kali 2A ini, kalau kita lihat di limas 2A kuadrat itu adalah luas dari alasnya limas kan. Alas limas berbentuk persegi, 2A kali 2A atau 2A kuadrat. Maka 2A kuadrat itu adalah luas alas. Dikali A, di sini A-nya kenapa jadi tinggi? Karena memang tinggi limas yang tadi kita ambil adalah A. A menjadi tinggi. Maka rumus volume limas menjadi 1/3 kali luas alas kali tinggi. Demikian.